Buan juga di sini. Saya mohon izin untuk share screen, Pak Edi. Silakan, Pak. Sudah terlihat ya, Pak ya? Sudah terlihat. Oke, sebentar, Pak. Ya, topik safety moment kita kali ini, Bapak Ibu semuanya, ini mengenai jet fire dari flange leak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar untuk knowledge sharing hari ini. Nah, ini saya mengambil ada contoh kasus insiden yang terjadi di India 2020. Sebenarnya rasanya saya udah pernah dulu kasih safety moment mengenai ini gas metering leak begitu ya. Cuman memang ini spesifik saya ada buat sedikit modeling ya seperti apa jet fire nanti gitu ya. Sebentar. Oh, maaf. Halo? Halo? Halo, ya Pak. Kedengaran, Pak. Baik. Ya, ini kejadian terjadi pada 2020 tepatnya ya. Itu 24 September 2020. Jadi ada di fasilitas produksi di India gitu. Jadi mereka itu mentransfer gas dari offshore ke onshore begitu ya, diproses begitu. Kemudian jadi ada gas kemudian sedikit kondensat begitu. Nah, kemudian dilakukan metering begitu ya. Untuk mengetahui berapa volumenya, mass flow-nya maksudnya. Nah, apa yang terjadi? Jadi ada kebocoran di metering tersebut yang berasal dari o-ring ya, o-ring. Nah, ini juga menarik karena sebenarnya di metering itu flow meter itu dia menggunakan gasket tapi diganti dengan o-ring yang tidak standar. Nah, kemudian untungnya tidak ada casualty, jadi tidak ada casualty atau yang injured begitu ya. Tapi fasilitasnya itu damage properly. Ini totally damage. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada gas cloud-nya ya, gas cloud yang di samping itu. Kemudian ada ignition, dia meledak begitu ya. Namanya vapor cloud explosion. Kemudian dia burn back menjadi jet fire gitu ya, karena high pressure ya, sehingga collapse, fasilitas sekitarnya itu collapse. Nah, leakage-nya itu sebenarnya berasal dari sealing dari dari 6 inci single chamber orifice meter ya, jadi berasal dari situ ya. Kemudian leakage tersebut kan sebenarnya dia ada ini kan, tentu ada pressure transmitter dan sebagainya ya, itu sudah sebelumnya sudah diketahui ada fluktuasi dari inlet pressure transmitter dan flow transmitter, cuman mereka telat untuk mengantisipasi. Nah, 6 hari sebelum kejadian tersebut, 6 hari sebelum kejadian itu sudah ada kebocoran begitu ya. Jadi kebocoran yang terjadi di flange-nya itu, di o-ringnya, kemudian mereka ganti dengan yang tidak standar ya, dan tidak ada quality control. Jadi mereka beli di lokal market begitu o-ringnya ya, diganti dan tidak quality control, akhirnya menimbulkan insiden tersebut. Nah, job replacement dari orifice meter o-ring tersebut juga dilakukan tanpa ada specific procedure, tidak ada written procedure gitu, dilakukan sangat amatir gitu ya. Dari investigasi yang dilakukan itu diketahui bahwa nut dari si o-ring si orifice tadi juga dislok gitu ya. Jadi dia waktu fasteningnya itu nggak pas begitu waktu bolteningnya. Nah, kemudian waktu mereka mengganti o-ring tersebut, jadi tidak ada hydrotest. Mestinya kan waktu dilakukan replacement gasket itu dilakukan hydrostatic test normal ya, untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran. Ini dilakukan hydrotest, nggak ada leak test. Kemudian metering skid tersebut dia didesain tanpa MOV. Biasanya itu gini, harus sebelum masuk ke metering itu ada motor operated valve ya.
yang bisa dikontrol remotely begitu dari pipeline header ke metering skid. Nah itu mesti ada. Kemudian di metering skid juga nggak ada, tidak ada ESD system konsep yang diimplementasikan secara proper. Nah kemudian selanjutnya pipa-pipa yang berdekatan yang di sekitar tersebut dia tidak dilakukan assessment untuk memenuhi kebutuhan fireproofing, for instance. Ya, jadi sebenarnya kalau dia banyak flanges dan sebagainya, ada kemungkinan leak, kemudian frekuensi leaknya juga tinggi, maka perlu dipikirkan untuk penambahan fireproofing di area tersebut. Karena area tersebut memang mestinya masuk fireproofing zone. Dia ada kondensat kan, ada kemungkinan leak dan sebagainya. Nah ini tidak ada fireproofing, ya. Nah dari urut cost dari kejadian tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, loss of primary containment ini terjadi karena non-standard spare during maintenance dari orifice. Ya, jadi mereka tidak menggunakan standar orifice dengan gasket o-ring yang benar, gitu, sesuai dengan standarnya. Kemudian improper clamping dari sealing surface, jadi bolt start on itu loose dia. Ya, jadi kembali lagi dia mestinya sealing surface itu clampingnya properly begitu, ini dia loose. Ya. Dan mereka tidak menggunakan o-ring yang standar, ya. Nah, ini yang menyebabkan leak dari orifice metal. Nah, waktu penggantian o-ring tadi nggak ada quality control, seperti yang saya bilang. Jadi mereka ambil di local market gitu. Ya, jadi tidak ada quality control. Kemudian delay detection dari leakage, mestinya kalau ada kebocoran itu masih segera dilakukan deteksi depan geser, kemudian di shutting down, close di inlet dan outletnya. Jadi di eliminate untuk containment-nya gitu. Jadi ya volumenya ini tidak ada di fire and gas system di metering skid tersebut. Respon untuk isolate dan pressurize-nya menjadi lambat, jadi nggak ada, terlambat. ESD shutdown-nya, ESD system tidak didesain secara baik. Kemudian integrity, nah ini menarik karena kalau ada kebocoran, kalau tidak ada ignition source, tidak akan ada ledakan dan fire. Nah, ini ada ignition source terjadi karena ada lampu begitu, lampu yang mestinya itu explosion proof, ya. Tapi lampu ini dia lost integrity, ya. Kenapa disebutkan lost integrity? Karena ternyata waktu diinvestigasi, jadi kacanya itu lepas begitu. Jadi kita lihat di gambar itu, jadi ada main body-nya itu detach gitu, ya. Jadi ada gap sekitar 6 cm, bayangkan aja. Makanya gas bisa masuk ke dalam enclosure dari lampu tersebut, menyebabkan percikan, ya. Awalnya percikan dari sini. Nah, ini kalau saya buatkan modeling, ya, ini saya ambil flange leak gitu aja. Flange leak itu katakanlah maksimum 10 mm, 1 cm, oke? Jadi kalau saya buatkan jet fire plume-nya itu, ini bisa kelihatan dia bisa sampai 10 meter. 10 meter itu probability-nya 0,1. Kalau dilihat ini yang gambar yang hijau itu 50%. 50%, jadi pada jarak 8 meter itu semua yang ada di sekitar tersebut bisa terkena api plume dari jet fire tersebut. Jarak 8 meter. Ini kalau pressure-nya 70 bar dan dia 10 mm leak, ya. Nah, kalau dilihat dari atasnya kurang lebih begini, ya. Jadi kalau radiation konturnya itu yang merah itu, yang merah di tengah itu yang pusat apinya. Jadi kalau yang di sekitarnya itu kalau dilihat warna apa ya? Di situ mungkin warna sekitar seperti kuning tua begitu, ya. Itu 32 kilowatt per square meter. Kok Bapak Ibu kok 32 kilowatt per square meter itu integrity dari steel sudah loose gitu, ya. Jadi dia hanya menunggu waktu kurang lebih sekitar 4-5 menit, 5 sampai kadang-kadang 5 sampai 7 menit tergantung. Kalau dia 32, ya. 5 sampai 7 menit itu sudah siap-siap untuk collapse kalau steel fracture ataupun pipa gitu, ya. Kalau dia 32 kilowatt per square meter. Nah, ini tadi lihat jaraknya kan sekitar 8 meter, ya, plume-nya. Jadi makanya pada radius 8 meter itu kolaps semua. Bayangkan kalau dia tidak ada fireproofing, begitu kolaps yang lain tertarik semua, maka pipa-pipa akan kolaps.
termasuk untuk pressure vessel-nya juga kolaps. Lanjut. Nah, kira-kira demikian Pak Edi, Bapak Ibu semuanya. Halo? Halo, ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Ildiansyah atas penyampaian sesi momen sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Ardo Yuwananta. Waktu kami persilakan Pak Ardo. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Baik. Ya, sudah ya Pak? Sudah kelihatan. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelumnya bahwa saya Ardo Yuwananta, di sini sebagai anggota baru dari BKTF PII. Saya bekerja di Divisi Operasi Produksi saat ini sebagai sebagai karyawan fungsional. Jadi jabatannya saat ini spesialis operasi produksi. Saya alumni dari Teknik Fisika UGM, kemudian bekerja di SKK Migas sejak 2009 dan saat ini spesialisasi saya adalah operasi lifting, kemudian operasi pengangkutan penyimpanan, sistem metering, dan juga quantity assurance. Oke, Bapak Ibu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa upaya kami dalam mengoptimalkan penerimaan negara dengan penggunaan sistem meter penjualan migas yang tepat gitu. Sebelum saya masuk ke pembahasan terkait dengan penjualan migas, di sini saya sebelumnya akan menceritakan dulu proses untuk eksploitasi migas, di mana pada tahap awal ini tentunya akan dimulai dengan tahap seismik. Tahap seismik ini akan melibatkan mohon maaf. Nah, ini di sini prosesnya menggunakan unit mobile yang melibatkan handak gitu ya. Nanti jadi suara yang dikeluarkan dari handak akan dipantulkan kembali dan kemudian direkam dengan geofon. Di sini tujuannya adalah menemukan reservoir migas. Kemudian tahap selanjutnya dilanjutkan dengan tahap pemboran, di mana pada proses ini ada dua tahap, yaitu eksplorasi dan pemboran eksplorasi dan pemboran eksploitasi. Pada tahap pemboran ini nantinya dalam tahap eksplorasi tujuan asal yang akan didapatkan itu adalah melakukan logging gitu ya, untuk memetakan reservoir yang berada di dalam perut bumi. Kemudian tahap selanjutnya ini dilanjutkan dengan tahap produksi yang ditandai dengan adanya perforasi gitu ya. Jadi nanti minyak akan keluar ke permukaan, dan dari cara keluarnya minyak ini ke permukaan itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah primary, terus kemudian secondary, dan yang ketiga adalah tertiary. Nah, kalau bercerita tentang minyak Indonesia saat ini, rata-rata produksi yang ada di Indonesia itu masih dalam tahapan secondary. Jadi kita masih dalam tahap awal untuk mencoba pemboran produksi melalui tahapan tertiary. Oke, selanjutnya dalam tahapan produksi, migas yang dihasilkan dari sumur-sumur akan dialirkan ke beberapa stasiun pengumpul, di mana kemudian minyak akan masuk ke dalam separator yang nanti akan memisahkan antara gas dan liquid. Liquid di sini nanti dapat berarti minyak dan juga air. Kemudian kalau air itu setelah dikumpulkan dan di-drain
akan dimanfaatkan ke dalam sumur injeksi untuk keperluan pressure maintenance di dalam reservoir. Kemudian selanjutnya diteruskan untuk minyak yang dihasilkan akan dikumpulkan di terminal, yaitu stasiun terakhir yang berada untuk melakukan penjualan migas, minyak bumi. Kemudian untuk gasnya ini sebagian ada yang dimanfaatkan untuk sumur kembali, terus kemudian ada juga yang dimanfaatkan untuk industri penjualan, dan untuk impurities tentunya akan dibakar. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah dalam kebijakan di Indonesia, seluruh migas yang keluar dari permukaan perut bumi itu masih milik negara sampai dengan titik penjualan. Titik penjualan itu tadi adanya di terminal ya, setelah terminal. Jadi yang perlu dicatat di sini bahwa ketika ada tindakan kriminal misalkan di dalam proses dari sumur sampai dengan titik penjualan, itu berarti adalah tindakan kriminal terhadap negara. Oke, dilanjutkan. Kalau di sini kalau tadi bercerita tentang migas, ini secara spesifik bercerita tentang gas ya. Kalau misalkan untuk prosesnya itu gas yang dihasilkan pada dasarnya nanti akan dapat terbagi dua untuk yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah diproses sebagai LNG, terus kemudian di sisi lain ada juga yang diproses melalui gas processing plant, terus kemudian dialirkan kepada industri. Kalau untuk LNG plant saat ini yang masih beroperasi adalah kilang Tangguh di Papua dan juga kemudian kilang Bontang. Untuk kilang Arun saat ini sudah tidak beroperasi karena gasnya sudah decline ya. Jadi seluruh gas yang ada saat ini dimanfaatkan oleh domestik, tidak ada lagi yang dimanfaatkan sebagai LNG. Kemudian ada juga yang terbaru di sini adalah FSRU. FSRU ini adalah Floating Storage Regasification Unit. Saat ini di Indonesia ada 2 yang dioperasikan oleh PGN dan Pertagas gitu ya. Nah ini tujuannya adalah untuk memenuhi kekurangan pasokan gas yang ada di Indonesia, maka di sini bisa memanfaatkan impor atau LNG dari Tangguh untuk dibawa ke Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, kemudian kalau di sini metan itu kebanyakan kebutuhannya digunakan untuk BBG, industri, terus pabrik pupuk, PLN, pembangkit, terus kemudian kalau untuk propan buten lebih banyak dipisahkan untuk dimanfaatkan sebagai LPG. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau tadi bercerita tentang proses alur migas di darat, di sini saya akan di sini ini bercerita tentang FPSO ya. Kalau bedanya tadi seluruh stasiun pengumpul, terus kemudian proses itu adanya di darat, khusus untuk sumur-sumur yang ada di laut, ini nanti akan dikumpulkan di floating production storage offloading FPSO yang nanti bisa untuk melakukan proses dan kemudian juga bisa melakukan bongkar muat ke kapal pembeli. Kemudian kalau memang di situ terdapat gas, ya memang kita memasang gas menuju darat, memasang pipa gas menuju daratan. Ini yang sebelah kiri salah satu contoh FPSO yang ada di Indonesia, yaitu Anoa Natuna yang saat ini digunakan oleh Harbour Energy atau Premier Oil.
Oke, dilanjutkan. Nah, ini dasar, kalau tadi saya sempat menyebutkan bahwa seluruh minyak migas yang dihasilkan dari perut bumi sampai dengan titik penjualan adalah milik negara, itu berdasarkan peraturan ketentuan yang ada di Indonesia, yaitu berdasarkan memang asal mulanya adalah Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang paling utama gitu ya. Jadi kalau di sini bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian untuk produk turunannya yaitu undang-undang, dalam pasal 6 ayat 2 itu secara tegas disebutkan bahwa seluruh sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai dengan titik penyerahan. Dan kemudian lebih lanjut lagi dalam produk turunannya yaitu terkait peraturan pemerintah nomor 35 pasal 55 kembali menyebutkan bahwa bagi hasil terjadi di titik penyerahan dan ketentuannya adalah dalam melakukan serah terima di titik penyerahan, maka sistem alat ukur yang digunakan harus menggunakan sistem meter yang disetujui oleh menteri. Nah, untuk gambaran di sebelah kanan ini adalah jenis kontrak bagi hasil yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu ada 2 skema yang ditawarkan terkait dengan cost recovery dan juga gross split. Perbedaannya di sini adalah kalau untuk cost recovery itu seluruh kegiatan maupun termasuk aset, terus kemudian operasi itu biayanya akan ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan untuk gross split ini tidak ada biaya yang ditanggung oleh pemerintah, tapi dibagi berdasarkan produksi yang dihasilkan. Kalau untuk cost recovery ini pada umumnya pembagiannya itu adalah 85/15. Namun 85 untuk pemerintah, namun pemerintah harus menanggung biaya operasi dan juga biaya kapital ya. Kemudian untuk gross split pemerintah tidak akan menanggung, tapi di sini pembagiannya berbeda-beda tiap K3S, ada yang 50-50, kemudian ada yang 60-40 dan juga ada yang 70-30. Oke, ini saya di sini memberikan gambaran bagaimana SKK Migas menentukan pembagian lifting seperti yang tadi disebutkan dalam skema kerjasama, ada yang cost recovery, ada yang gross split gitu ya. Nah, di sini dalam setiap bulannya kami akan membagi-bagi berapa lifting yang menjadi bagian dari pemerintah dan berapa yang menjadi bagian dari kontraktor. Nah, kalau bagian dari kontraktor ini bisa termasuk juga penggantian dari biaya operasi yang mereka keluarkan. Jadi untuk skema cost recovery, pemerintah tidak memberikan uang, tapi yang diberikan adalah dalam bentuk penjualan minyak mentah atau gas gitu ya, kalau misalkan untuk K3S yang produksinya hanya gas. Nah, jadi di sini untuk opening stock itu sudah di sini termasuk dead stock-nya, terus kemudian berapa produksinya secara kumulatif, terus kemudian dikurangi dan terakhir akan didapatkan avail to live. Ini yang akan ditransfer ke angka bulan depan. Oke Pak, Bapak Ibu, dalam melakukan pengawasan seluruh fasilitas lifting, di sini SKK Migas tersebar di beberapa, terdapat di kantor pusat dan juga beberapa perwakilan kami ada di Palembang, terus kemudian ada di Pekanbaru, Balikpapan, Surabaya, dan di Sorong untuk Indonesia bagian timur.
Dan dari seluruh terminal yang ada di Indonesia ini, totalnya untuk minyak itu ada 58, terus kemudian untuk LPG ada 8, dan titik penyerahan gas, titik penjualan gas itu ada 251. Sedangkan untuk titik alokasi, ini titik alokasi itu berarti adalah di mana K3S, suatu K3S itu akan menumpang fasilitas K3S lain gitu. Jadi dia akan menggunakan fasilitas bersama. Nah, titik alokasi ini adalah di mana K3S yang menitipkan tadi mengukur berapa produksi mereka untuk dititipkan di K3S lain. Nah, di keseluruhan titik ini SKK Migas bekerja sama dengan K3S gitu ya, melakukan pengawasan untuk memastikan legalitas dan juga akurasi alat ukur di masing-masing titik-titik penyerahan. Kemudian pada pelaksanaannya kami juga mengacu kepada prosedur penyerahan yang merupakan implementasi dari standar dan juga good engineering practice. Kalau berbicara secara total berapa sih jumlah pengapalan di Indonesia itu, kalau bisa dirata-ratakan itu sebulan ada 60 sampai 70 pengapalan, terus kemudian di beberapa tempat itu ada yang langsung disalurkan melalui pipa untuk minyak, langsung melalui pipa ke RU, kilang RU Pertamina. Kemudian ada juga yang menggunakan barging, itu 7 sampai 9 barging per bulan. Oke, lanjut Bapak Ibu, ini profil produksi di Indonesia untuk minyak dan kondensat dari tahun 2006 sampai dengan 2002. Bisa kita lihat di sini bahwa Indonesia pernah mencapai, kalau untuk peaknya itu ada 2, Pak, tahun 75 dan tahun 2095. Ya, di angka 1,6, tapi di sini kalau untuk tahun 2006 produksi Indonesia masih 1 juta dan terus menurun gitu ya. Sempat mengalami kenaikan di tahun 2016. Di sini adalah di mana blok Cepu mulai berproduksi secara maksimal. Jadi sempat naik ke 831 untuk rata-rata per hari. Dan kemudian terus turun sampai dengan saat ini data per November 612. Kemudian untuk gasnya juga tidak jauh berbeda ya. Untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2022, ini bisa kita lihat secara rata-rata itu terus menurun. Di tahun 2010 ini ada kenaikan karena di sini beroperasinya blok Tangguh, mulai berproduksi, dan secara produksi gas ini mulai naik. Nah, jadi bisa kita lihat Bapak Ibu bahwa di Indonesia saat ini kondisinya sudah mulai menurun, dan saat ini memang SKK Migas sedang bercita-cita untuk mencapai 1 juta barel di tahun produksi 1 juta barel per hari di tahun 2030. Nah, di sini makanya kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat ada logo IOG 40, ini adalah di mana kami saat ini sedang mulai berproses untuk mencapai tujuan kami di tahun 2030 itu. Nah, apakah itu mungkin? Sebenarnya di sini seperti tadi sempat saya bilang bahwa rata-rata reservoir di Indonesia ini masih dalam tahapan secondary ya. Jadi kalau secondary itu kan berarti proses produksi itu masih menggunakan, jadi kalau primary itu menggunakan sembur alami atau tanpa bantuan pompa, terus kemudian secondary itu berarti sudah menggunakan pompa, dan tahap tertiary itu menggunakan sistem
enhanced oil recovery atau campuran chemical yang intinya adalah menggunakan campur tangan lebih, di mana untuk mendapatkan minyak keluar dari kepala sumur itu akan lebih membutuhkan campur tangan yang lebih gitu ya. Nah, dari sini berdasarkan catatan kami memang baru sekitar 40% reservoir dalam tahapan secondary gitu ya. Nah, harapannya ketika kita sudah berhasil menerapkan IOR, maka produksi akan semakin meningkat dan menuju ke 1 juta barel produksi. Oke. Oke, sekarang kita akan berbicara terkait dengan lifting minyak dan kondensat. Di sini bisa kita lihat bahwa tadi kalau saya bercerita tentang produksi, tentunya dari produksi yang dihasilkan dan ditampung di dalam tangki terminal, nantinya akan di-lifting. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa terdapat perbedaan produksi dengan lifting, di mana tantangannya adalah penjadwalan off-taker, kemudian ada juga losses transportasi, dan juga ada diskrepansi lifting. Kalau terkait dengan penjadwalan off-taker ini, sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau dalam rata-rata per 3 bulan ini kan memang tahapannya akan kecil, terus kemudian akan pada bulan ketiga akan membesar gitu ya, di atas 100%. Nah, ini sebenarnya penyebabnya adalah karena untuk minyak itu kita harus menampung dulu, dan off-taker itu tidak bisa mengambilnya secara rutin kecil-kecil gitu ya. Jadi minimal tergantung terminalnya, ada yang cuma bisa 100.000 barel baru bisa diambil gitu ya. Ada yang mungkin lebih. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan dalam 1-2 bulan itu tidak seluruh produksi dapat di-lifting. Jadi harus menunggu. Nah, kalau secara rata-rata dalam 1 tahun biasanya akan tercapai 99,5% gitu. Nah, 0,5%-nya ini lebih banyak disebabkan terhadap stok yang tertahan, masih tertinggal di dalam sistem gitu ya, masih tertinggal di dalam tangki, dan kemudian juga ada faktor losses dan juga ada faktor diskrepansi. Nah, apakah diskrepansi itu? Nah, jadi kalau berbicara terkait diskrepansi, jadi selama lifting akan dilakukan tiga kali pengukuran. Kalau di sini tangki A bercerita tentang tangki dari penjual, kemudian tangki B adalah tangki pembeli, dan untuk yang di tengah ini tentang meter gitu ya. Jadi kami dalam proses lifting akan melakukan 3 pengukuran. Di tangki A itu kita akan mengukur volume awal, dan kemudian volume akhirnya dihitung, itu adalah volume penjualan. Terus kemudian meter akan menghitung berapa volume yang dialirkan, itu juga adalah angka penjualan. Terus kemudian tangki B ini juga akan menghitung berapa volume awal dan volume akhir. Dan dalam proses lifting itu kira-kira akan dilakukan seperti ini. Jadi selama pengaliran meter akan berjalan gitu ya, menghitung. Dan kemudian setelah selesai, maka pembacaan meter adalah volume penjualan. Sedangkan untuk tangki A ini, volume penjualannya adalah pengukuran volume awal dikurangi volume akhir. Dan untuk tangki B atau tangki penerima, itu adalah volume akhir dikurangi volume awal. Nah, dari ketiga pembacaan meter ini, faktanya adalah ketiga pengukuran ini tidak pernah memberikan hasil yang sama. Nah, itu adalah diskrepansi lifting. Kalau secara toleransi peraturan, di sini kami hanya boleh, toleransi yang diberikan adalah 0,5%. Jadi ketika
hasil pembacaan dari ketiga bacaan ini masih dalam range 0,5%, maka itu dianggap wajar dan kita akan menggunakan meter. Dalam proses lifting kita di sini tergantung yang tersedia di terminal ya. Kalau untuk secara standar selalu kami merekomendasikan adanya meter, di mana meter itu kami melihatnya sebagai sesuatu yang lebih akurat dibandingkan dengan pengukuran tangki yang lebih mengandalkan manusia. Oke, dalam proses lifting ini prosesnya selalu secara standar dan prosedur kami tetapkan bahwa dalam proses lifting itu akan diawali dengan key meeting. Kemudian setelah key meeting di mana kami memeriksa legalitas dan juga skenario lifting seperti laju alir, terus kemudian tangki nominasi yang akan digunakan, kualitasnya apakah sudah siap atau tidak. Kami akan lanjutkan dengan pengukuran tangki nominasi. Pada tangki nominasi ini akan ditentukan berapa level minyaknya, terus kemudian volume nominasi, dan juga ada tidaknya free water dalam tangki, dan kemudian setelahnya akan dilakukan sampling minyak untuk mendapatkan nilai BSNW, kemudian angka densitas. Dan kemudian setelah dilakukan pemompaan, dan dalam melakukan pemompaan jika terdapat meter maka akan dilakukan proofing, dan kemudian setelah itu dilanjutkan setelah selesai pemompaan maka akan diperiksa kembali level minyaknya, dan kemudian kembali dilakukan pengecekan free water apakah ada perubahan free water, apakah free water ini ada yang terbawa sampai dengan kapal tanker, kapal penerima atau tidak. Dan kemudian kembali dilakukan sampel minyak. Di sini kami melakukan sampel 2 kali karena kalau untuk yang pertama itu sebetulnya adalah untuk keperluan backup. Jika yang jadi ini sebenarnya prosesnya agak berbeda gitu ya. Kalau untuk yang pertama itu kita ngambil sampel yang dianalisa itu berdasarkan hasil di dalam tangki, sedangkan kalau yang kedua ini lebih banyak diambil berdasarkan hasil automatic sampler. Nah, setelah ini semua dilakukan, maka akan dibuat perhitungan lifting, di mana dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain adalah bill of lading, terus kemudian sertifikat quantity, sertifikat quality, dan juga kemudian jika terjadi masalah diskrepensi atau kalau FWAL ini free water after loading, itu kalau ada maka akan diperiksa kembali, dan setelahnya kemudian pelaporan lifting. Oke, dalam melakukan lifting kita melakukan pengukuran secara kuantitatif dan pengukuran kualitatif. Kalau untuk pengukuran kuantitatif yang kami standar yang kami gunakan adalah API MPMS, itu Manual Petroleum Measurement Standard. Untuk pengukurannya menggunakan chapter 12. Dan untuk pengukuran kualitatif itu standar yang digunakan untuk density menggunakan chapter 9, BSNW chapter 10, dan metodenya adalah chapter 8. Jika berbicara pengukuran kuantitatif, maka di sini akan dibagi menjadi 2, pengukuran statis dan pengukuran dinamis. Untuk pengukuran statis itu melibatkan tangki, kemudian automatic tank gauging, dan juga deep tape. Untuk dinamis, ini menggunakan meter prover sebagai pengkoreksi dari meter utama, kemudian pelengkapnya adalah flow komputer dan juga meter tiket. Oke, ini berbicara tentang pengukuran statis di tangki. Ada 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode INEDGE, di mana di sini akan mengukur
berapa volume minyak yang terukur dari pita gitu ya, dari pita ukur. Kemudian jika menggunakan metode ALEDGE, maka yang diukur adalah ruang kosong, sehingga didapatkan ketinggian liquid yang ada di dalam tangki. Dua metode pengukuran ini memiliki kelebihan dan keuntungannya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan sebenarnya kalau untuk yang metode INEDGE ini akan lebih cocok digunakan ketika di bawah ini tidak terdapat banyak kotoran, sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih akurat. Kalau untuk metode ALEDGE ini saat ini lebih banyak digunakan di kapal dan juga untuk tangki-tangki minyak yang menggunakan yang isi dari tangkinya adalah minyak berat, di mana kalau untuk mencapai kedalaman tangki itu agak lebih sulit dibandingkan minyak ringan. Nah, ini peralatan-peralatan yang digunakan dalam mengukur ketinggian tadi. Jadi kalau untuk yang digunakan secara manual adalah gauging tape, di mana pada gauging tape ini nantinya akan dioleskan pasta minyak dan juga pasta air untuk mendapatkan level airnya. Kemudian perbedaannya untuk INEDGE itu bentuk bulbnya adalah lancip di bawah, kemudian untuk outage lebih banyak bersifat datar. Lanjut, ini juga untuk pengukuran statik, tapi dengan metode yang otomatis. Di sini ada yang menggunakan sensor, terus kemudian ada juga yang mekanis, seperti di sebelah kiri ini. Ini adalah yang bersifat mekanis, dia hanya ketika dia turun, maka di sini akan tergambar di level indikatornya. Dan kalau yang menggunakan sensor, maka sama ini nanti akan dibaca langsung oleh transmitter, dan kemudian transmitter ini bisa dibawa ke control room gitu ya, untuk dibaca berapa ketinggian tangkinya. Nah, dalam penggunaan radar ini memang kelihatannya akan membantu proses gitu, tapi kalau dalam kebanyakan proses lifting yang kami lakukan, kami lebih cenderung kepada penggunaan manual dibandingkan penggunaan radar, karena terus terang kalau untuk radar ini, untuk level ketinggian mereka bisa membaca akurat, tapi ketika membaca ketinggian air dan juga ketinggian air di bawah itu agak kesulitan untuk mendapatkan berapa angkanya gitu. Itulah yang menyebabkan saat ini kami lebih banyak menggunakan manual. Oke, untuk pengukuran dinamis, sistem alat ukur yang kami gunakan itu adalah secara common konfigurasi menggunakan beberapa stream meter gitu ya. Nah, stream meter ini nantinya akan dihubungkan dengan HMI yang dapat dilihat di control room. Kemudian untuk penyalurannya, ketika dalam proses transfernya, meter ini nantinya akan dilakukan proofing dengan menggunakan prover. Kalau di sini secara gambar, ini adalah bidirectional prover gitu ya, ada beberapa macam memang. Yang tujuannya adalah memberikan nilai koreksi terhadap pembacaan dari meter kerja ini. Nah, kalau secara proses digitalnya ke dalam HMI, ini sinyal-sinyal dari flow, terus kemudian juga dari pressure dan dari temperatur itu akan masuk ke dalam flow komputer, dan nantinya controller juga akan mengirimkan sinyal kepada MOV
untuk membuka dan menutup valve-valve yang ada di dalam rangkaian meter ini. Oke, dilanjut untuk meter kerja yang banyak digunakan di Indonesia saat ini ada 4. Yang pertama adalah turbin, terus kemudian PD meter, kemudian juga saat ini sudah mulai beberapa tempat menggunakan Coriolis. Sedangkan untuk yang ultrasonic ini adalah teknologi terbaru, tapi belum ada yang digunakan untuk minyak. Kemudian di sini saya akan lebih menjelaskan terkait dengan turbin dan juga PD meter. Kalau untuk turbin semuanya dan PD meter ini kebanyakan akan menggunakan pola mekanikal gitu ya. Proses kerjanya adalah mekanikal, di mana kalau untuk turbin ketika aliran mengalir maka turbin akan berputar dan jumlah putaran ini akan dibaca oleh flow komputer sebagai berapa volume yang dialirkan. Kemudian juga untuk positive displacement ini juga menggunakan mechanical, di mana minyak yang dialirkan itu akan mengisi ruang kosong pada inner mechanism kami menyebutnya. Kemudian jumlah minyak yang berada di dalam sini ketika sudah terdisplace itu akan dihitung oleh flow komputer sebagai volume. Nah, perbedaan dari turbin dan PD meter ini adalah sesuai dengan acuan yang digunakan di sini, dalam desain. Jadi ketika menggunakan minyak yang lebih ringan, untuk minyak yang lebih ringan dan juga untuk di sini viskositasnya rendah gitu ya, maka turbin meter turbin ini adalah yang terbaik. Sedangkan kalau untuk minyak yang lebih berat, maka di sini yang direkomendasikan untuk digunakan adalah meter tipe positive displacement. Nah, di sini juga ada sedikit gray area gitu ya, di mana dapat digunakan positive displacement dan juga dapat digunakan turbin. Oke, lanjut. Ini terkait dengan Coriolis yang saat ini sudah mulai digunakan di Indonesia di beberapa tempat seperti di ExxonMobil, Cepu. Ini saat ini untuk meter serah terimanya sudah menggunakan Coriolis ya. Nah, jadi kalau untuk Coriolis ini kan cara kerjanya adalah menghitung simpangan yang ada di dalam meter. Namun sesungguhnya untuk meter tipe Coriolis ini dia basicnya adalah menghitung massa, bukan seperti turbin dan PD yang menghitung rotasi dan kemudian menghitung mekanis untuk diartikan menjadi laju alir. Nah, karena yang didapatkan oleh Coriolis ini adalah massa, sehingga untuk penggunaan Coriolis ini harus dilengkapi dengan densitometer, di mana dengan penggunaan densitometer nanti untuk pembagiannya maka akan diartikan menjadi volume. Dan kemudian ini untuk prinsip kerja ultrasonik saat ini, kalau berdasarkan cara kerjanya, maka ini menggunakan bantuan sonar gitu ya, di mana sinyal yang dikirimkan oleh satu transducer akan dihitung timingnya, dan itu nanti akan diterjemahkan menjadi laju alir. Kemudian dilanjutkan ini untuk penjelasan terkait tadi prover yang dilakukan. Sebenarnya prover ini fungsinya adalah untuk memberikan nilai koreksi terhadap meter kerja yang sedang digunakan untuk menghitung. Jadi prosesnya ketika laju alir ini sudah melewati meter, maka akan dibelokkan dan masuk ke dalam prover ini. Tujuannya adalah membandingkan berapa
volume yang dibaca oleh meter dan berapa volume yang dibaca oleh prover. Sehingga nanti akan didapatkan suatu meter faktor, dan meter faktor ini nantinya akan digunakan untuk pengkoreksi volume yang dialirkan. Ini salah satu contohnya di mana dilakukan proofing. Kalau untuk proofing yang kami persyaratkan itu adalah ada dua hal di sini. Pembacaan repeatability dari masing-masing trip itu harus berada di level dalam maksimum plus minus 0,02. Terus kemudian juga salah satu persyaratan lainnya adalah meter faktor deviasinya ini tidak boleh lebih dari 0,2%. Kalau berdasarkan contoh di sini, ini didapatkan hasil bacaan meter faktor 1,0023. Berarti meter prover membaca lebih tinggi dibandingkan meter kerja. Dan karena ini untuk persyaratan meter faktor deviasi dan repeatability-nya sudah masuk, maka meter faktor ini akan diinputkan ke dalam batch report. Ini mohon maaf Bapak Ibu bahwa ini sebenarnya bukan meter provernya, tapi kurang lebih nantinya kalau di sini bisa dilihat di terakhir di bagian T ini, ketika sinyal yang dikirimkan oleh meter kerja dalam bentuk turbin atau PD itu akan dihitung secara pulsa, terus kemudian dibagi dengan K-faktornya, maka akan didapatkan indicated volume, dan kemudian dilakukan koreksi-koreksi sampai dengan hasil akhir di sini adalah net standard volume. Nah, kalau di sini digunakan 2 meter sehingga penjumlahan total yang dialirkan adalah sejumlah, kalau di sini 150.000. Oke, nah ketika di dalam melakukan desain meter, ada beberapa filosofi yang harus menjadi pertimbangan dari setiap K3S untuk melakukan desain, dan juga bagi kami untuk melakukan pengecekan meter yang akan digunakan. Yang pertama adalah terkait dengan instrumen signal, apakah memang diperlukan surge protection, terus kemudian bagaimana kalau misalkan gagal, apakah ada redundansinya, terus kemudian sinyalnya ini mau ditampilkan di beberapa tempat, itu juga menjadi konsiderasi. Terus kemudian proses kalkulasinya, apakah akan dilakukan oleh satu vlog komputer atau kami perlu mendesain adanya cadangan gitu ya. Terus di sini juga kalau kita misalkan menggunakan dua vlogcom, apakah kedua vlog komputer itu akan menghitung masing-masing atau satu vlogcom akan menghitung terhadap beberapa stream, itu juga akan ditentukan. Terus kemudian secara proses apakah diperlukan meter cadangan gitu ya, standby meteran. Terus kemudian terkait dengan over capacity, ini terkait dengan, karena kalau untuk proses migas itu kan seperti yang tadi digambarkan, sebenarnya secara alami itu seharusnya turun gitu ya, tapi berdasar nanti dapat dilihat dari POD yang dimiliki apakah desain saat ini akan meningkat atau seperti apa gitu. Kemudian juga dari sistemnya apakah diperlukan bypass line, dan kemudian juga diperlukan backup tank gauging. Nah, kalau bypass line ini memang ceritanya adalah lebih banyak karena terutama pada minyak yang terlalu banyak impurities gitu ya, karena kalau untuk sistem mekanikal itu suka agak gampang ngejam
Terus kemudian juga terkait dengan pemilihan filter terutama. Ini memang kalau untuk memilih filter itu kan agak challenging karena kalau emang terlalu besar mesh-nya, maka akan terlalu banyak kotoran yang masuk. Tapi jika terlalu kecil mesh-nya, maka bisa jadi itu akan lebih mudah macet gitu ya. Kemudian juga di sini yang terakhir adalah desain terkait dengan over process condition. Nah, di sini terkait dengan overflow, terus kemudian over pressure, over temperature ini, desainnya apakah akan hanya mengeluarkan alarm atau dia akan langsung shutdown gitu ya. Nah, ini tergantung dengan risiko-risiko yang ada di lapangan. Misalkan penempatan meternya itu berdekatan dengan sesuatu yang mudah terbakar dan ketika dia temperaturnya naik terlalu tinggi, maka ini harus dimatikan gitu ya. Terus kemudian juga terkait dengan kondisi cuaca lainnya, terutama kalau untuk di kapal gitu, jika misalkan sedang terjadi overflow, apakah dapat dilanjutkan atau memang harus dimatikan. Oke, kira-kira itu terkait dengan pengukuran kuantitatif. Kalau untuk pengukuran kualitatifnya, di sini kami menggunakan standar ASTM D4057, terus kemudian ISO 317, dan kemudian IPI Chapter 8. Nah, ini kalau berbicara tentang metode manual yang tadi saya ceritakan dilakukan di awal lifting, ya ini diambilnya secara manual dari ketinggian level minyak di dalam tangki gitu ya. Jadi tergantung dari ketinggian level liquid di dalam tangki, maka dapat diambil 1 bahkan sampai dengan 3 layer. Nah, ini pengambilannya memang secara manual gitu ya. Di antara 3 ketinggian ini. Dan nantinya akan dikompositkan dan kemudian diuji di lab. Kemudian salah satu metode lain untuk mendapatkan sampel minyak, dan ini tergantung sebenarnya kepada desain di awal. Ada yang hanya menggunakan metode pengambilan sampel, namun juga banyak yang menggunakan terutama di kapal itu akan menggunakan yang namanya automatic sampler. Automatic sampler ini akan dipasang di jalur metering gitu ya, di mana nanti automatic sampler ini akan mengambil sejumlah minyak dari pipa sepanjang pipa itu sedang dilakukan pengaliran. Nah, setelah sampel-sampel minyak tadi dikumpulkan dengan menggunakan manual dan juga menggunakan automatic, ini akan dilakukan pengujian. Yang pertama adalah pengujian densitas. Untuk pengujian densitas ini hanya menggunakan hidrometer ini, dan ini prosesnya dilakukan oleh operator lab ya untuk pembacaannya. Dan kemudian juga dilakukan pengujian BSNW untuk mendapatkan nilai koreksi pengurang seberapa banyak jumlah sedimen dan juga air yang masih terkandung di dalam minyak. Jadi kalau untuk proses mendapatkan BSNW ini, sejumlah minyak akan ditampung di dalam cup, kemudian ditambahkan dengan toluene dan juga demulsifier gitu ya. Terus kemudian akan dipanaskan dan kemudian dilakukan pemutaran di centrifuge ini, sehingga pada akhirnya nanti akan terlihat
bacaan seperti yang ditampilkan di foto yang tengah ini. Oke, terkait dengan pengukuran lifting gas, saat ini yang banyak digunakan di Indonesia adalah penggunaan meter gas orifice, terus kemudian turbin, dan juga ultrasonic meter. Kalau untuk secara desain sebenarnya semuanya hampir sama. Di sini hanya satu stream ini akan dibaca oleh flow komputer untuk jumlah laju alir yang dialirkan. Dan kemudian di sini juga ada gas kromatograf. Gas kromatograf ini fungsinya adalah melakukan pengujian kualitas dari gas yang dialirkan. Nah, ini tipe orifice meter. Kalau di Indonesia itu ada dua yang banyak yang digunakan, senior dan junior. Perbedaannya adalah kalau senior itu untuk mengganti pelat orifice-nya itu bisa dapat langsung dilakukan tanpa menghentikan aliran, sedangkan kalau untuk junior itu harus menghentikan aliran untuk dapat mengganti pelat orifice. Terus kemudian juga untuk turbin meter ini banyak juga digunakan di Indonesia, terutama untuk yang pengalirannya rendah. Ya, untuk volume pengaliran yang kecil gitu ya. Kemudian ini yang paling banyak juga sudah mulai banyak digunakan kalau untuk gas. Untuk ultrasonic ini kelebihannya adalah pembacaan lebih akurat dan juga maintenance-nya bisa lebih rendah gitu. Cuma sayangnya kendala saat ini di Indonesia belum ada fasilitas untuk melakukan kalibrasi dari ultrasonic meter. Jadi memang kalau secara legalitas ini nantinya akan diperiksa oleh metrologi setiap tahun gitu ya untuk proses legalitas perizinannya. Namun saat ini yang dilakukan adalah verifikasi bacaan terhadap apakah bacaan yang dibaca oleh meter ini masih dalam batas toleransi standar atau tidak. Nah, ketika sudah melewati batas toleransi, maka sayangnya di Indonesia belum dapat melakukan kalibrasi. Mungkin proses kalibrasinya sih bisa, tapi kalau untuk membandingkan dengan seberapa seharusnya bacaan dia, itu yang belum bisa dilakukan. Karena kalau untuk melakukan proses itu, artinya harus dilakukan wet kalibrasi gitu ya. Wet kalibrasi itu berarti seperti model dalam minyak tadi, adalah meter kerja dibandingkan dengan bacaan meter pulver. Nah, ini nantinya akan dibandingkan dengan suatu meter standar dengan laju alir gas yang berjalan gitu ya. Nah, karena di Indonesia saat ini lebih banyak karena hanya digunakan untuk penjualan, maka belum ada lab uji untuk pengujian meter ultrasonic ini. Nah, ini tadi kalau secara gambaran, ini cuma beberapa ada beberapa pilihan untuk flow komputer yang bisa diambil, dan nah ini kalau seperti cerita yang tadi, ini bisa biasanya dipasang beberapa flow komputer gitu ya, dan flow komputer satu ini bisa membaca satu stream, tapi juga bisa digunakan secara redundant, misalkan satu flow file, terus kemudian meter yang sebelahnya, flow komputer yang sebelahnya ini akan membaca laju alir dalam stream yang berbeda, itu juga bisa dilakukan. Ini beberapa tipe gas kromatograf untuk pengujian kualitas yang digunakan di Indonesia. Secara garis besar sebenarnya di sini gas yang sedang mengalir ini akan diambil sebagian untuk dilakukan analisa di dalam gas kromatograf, dan kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam Flowcom secara online.
Kalau untuk lifting gas, ini kami dari SKK Migas melakukan pengawasannya, dilakukan secara per bulan, dituangkan dalam berita acara yang nantinya akan menjadi billing terhadap pembeli gas. Dan ini kalau untuk pembacaan flow komputer, pembacaan volume dalam per hari itu nantinya akan dicatatkan berapa lajur alirnya, terus kemudian berapa nilai kalorinya. Kalau untuk kontrak gas yang ada di Indonesia itu penjualannya berdasarkan nilai kalori dan memang harganya berbeda-beda di setiap industri gitu ya. Dan ini adalah contoh laporan analisa gas yang dilakukan secara manual. Tujuannya di sini adalah mendapatkan nilai kalori untuk menjadi pengali dari volume alir, terus kemudian diterjemahkan menjadi bacaan nilai kalor. Kemudian karena adanya diskrepensi lifting yang terjadi pada saat lifting, di sini kami membagi permasalahan yang ada di lifting itu menjadi 3 gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan R1, diskrepensi R1, terus kemudian terkait dengan free water, temuan adanya free water, terus kemudian terkait juga hasil pembacaan kualitas kandungan sedimen dan water. Kalau untuk terkait dengan diskrepensi lifting R1, di sini batas yang disepakati adalah 0,5%. Ketika lebih dari 0,5%, maka akan dilakukan verifikasi di terminal, terutama terkait dengan legalitas, terus kemudian pelaksanaan liftingnya apakah sesuai prosedur, terus kemudian juga terkait dengan mekanisme perhitungannya, dan kemudian terkait dengan apakah terjadi kebocoran valve passing di antara tangki atau mungkin ke dalam sistem lain gitu ya. Nah, kemudian jika terjadi temuan adanya air di kapal pembeli, ini juga harus dilakukan verifikasi, di mana verifikasinya ini tidak dapat diselesaikan di tempat gitu ya kalau untuk yang ini, karena kami harus mengambil sampel air yang ada di kapal pembeli dan kemudian ini juga dibawa ke lab independen untuk dianalisa dan kemudian dibandingkan hasilnya dengan air yang ada di terminal. Maksudnya jika memang air itu berasal dari terminal, maka seharusnya hasil analisanya adalah sama. Kemudian terkait dengan masalah yang ketiga ini lebih banyak adalah terkait dengan perbedaan hasil bacaan sedimen dan water. Nah ini memang kasusnya sebenarnya kan yang dipakai adalah lab. Sebenarnya kesepakatan awalnya adalah yang digunakan adalah lab ya, dari terminal gitu ya. Tapi ketika nilai kualitas yang dibaca oleh pembeli itu berbeda, maka pembeli akan mengeluarkan komplain gitu. Apakah memang terminal melakukan bacaan secara benar? Karena kalau seperti tadi sempat saya gambarkan, ini kan untuk kualitas ini lebih banyak berhubungan dengan operator lab gitu, atau dengan manusia gitu ya. Jadi ini lebih banyak akan dilakukan setelah proses klaimnya akan dilakukan setelah lifting, dan kemudian nanti jadi prosesnya dari Pertamina nanti akan mengirimkan surat kepada SKK Migas untuk melakukan komplain, kemudian SKK Migas akan melakukan evaluasi kesesuaiannya, apakah klaim yang dikirimkan oleh pembeli itu benar atau tidak. Dan jika
Jadi di sini bisa klaim ditolak, kemudian juga bisa dilakukan tindak lanjut seperti analisa lab dan lain-lain. Nah, ini rata-rata klaim yang masuk kepada kami. Jadi sepanjang 2019 itu ada sekitar 5 klaim per bulan. Kalau tadi kan di awal sempat saya jelaskan bahwa untuk penyaluran itu kalau untuk ke kapal aja tuh sekitar 50-70 kali per bulan gitu ya. Nah, ini rata-rata klaim di 2019 yang masuk ke kami adalah 5 klaim per bulan, terus kemudian untuk 2020 7 klaim, 2021 5, dan untuk Januari April itu sama, tapi bedanya di sini Mei sampai Juni ini sempat menurun karena kami melakukan revisi SAA, terutama terkait dengan bagaimana cara membaca SNW ini gitu. Jadi kalau misalkan 2 lab menguji dan ternyata hasil bacaannya itu masih dalam batas toleransi 0,5%, maka Pertamina Persero sebagai pembeli jangan melakukan klaim gitu ya, sehingga ini mulai menurun. Jadi memang kasusnya ini untuk proses klaim ini lebih banyak karena perbedaan hasil pembacaan SNW. Nah, ini kalau dari klaim yang diproses lebih banyak ditolak ya, karena memang berdasarkan hasil ujinya itu hasil kalau di sini free water-nya itu tidak memiliki komponen yang sama dengan air yang diproduksi di terminal. Kemudian kalau untuk SNW ini sebenarnya seperti yang tadi sampaikan masih dalam batas toleransi bacaan 0,5. Nah, sedangkan R1 ini yang berhubungan dengan alat ukur itu lebih banyak ditolak karena memang agak sulit membuktikan di mana kesalahan meter itu terjadi ketika sebenarnya proses kerja meter itu sudah selesai gitu ya. Nah, kalau di dalam jika terjadi diskrepensi dalam penjualan gas bumi, ini sebenarnya mekanisme klaimnya itu berdasarkan masing-masing perjanjian jual beli dan juga berdasarkan prosedur serah terima yang sudah disepakati antara K3S, pembeli dan juga SKK Migas. Jadi, tapi untuk prosesnya itu lebih banyak akan melakukan pembuktian unjuk kerja meter, terus kemudian dari hasil pembuktian unjuk kerja itu apakah perlu dilakukan perbaikan sistem, dan kemudian jika memang terbukti bahwa itu adalah kesalahan meter, maka mekanisme penyelesaiannya apakah akan menggunakan cash settlement atau menggunakan gas makeup. Jadi kalau gas makeup ini sebenarnya cukup menambahkan gas yang jumlah jatah gas yang akan dialirkan pada bulan berikutnya gitu ya. Terus kemudian tentunya yang diperlukan adalah dokumentasi masalah-masalah yang terjadi. Oke, jika tadi bercerita tentang masalah-masalah yang terjadi dalam lifting minyak dan juga lifting gas, kemudian apa yang dilakukan SKK Migas untuk pengendalian masalah? Nah, di sini untuk meminimalisir masalah, SKK Migas sudah menetapkan bahwa untuk meter penjualan yang tepat itu harus memenuhi 4 hal. Yang pertama adalah memenuhi aspek legalitas, sedangkan untuk aturan dari sistem alat ukur yang digunakan itu berasal dari Ditjen Migas dan juga dari Direktorat Meteorologi. Di sini berdasarkan Undang-Undang Meteorologi, terus kemudian ada peraturan pemerintahnya tentang alat-alat ukur yang wajib dilakukan tera dan tera ulang. Terus kemudian hal lainnya adalah memiliki confidence level yang baik gitu ya.
di mana secara unjuk kerja itu harus memenuhi beberapa persyaratan seperti tadi repeatability, terus kemudian juga akurasi, apakah bacanya itu dibandingkan dengan standar masih jauh berbeda atau tidak, terus kemudian juga secara dokumentasinya ini harus terbukti seperti apa legalitasnya, terus kemudian secara perawatannya seperti apa, dan unjuk kerjanya di sini harus selalu dicatat. Jadi kalau misalkan dia sering mengalami diskrepansi, maka ini pasti ada sesuatu yang salah dengan meternya. Kemudian di sini sesuai atau tidak dengan peruntukannya. Nah, kalau bercerita tentang ini kan memang karena lebih banyak produksi di Indonesia ini secara alamiah dia akan turun gitu ya. Dan juga beberapa fasilitas usianya akan bertambah, sehingga di sini perlu dilakukan penilaian apakah dia terjadi oversizing atau terjadi proses yang sudah menurun atau tidak. Terus kemudian syarat berikutnya adalah dijalankan secara benar. Di sini maksudnya apakah sesuai dengan tahapan-tahapan dari prosedur yang sudah ditetapkan atau tidak. Terus kemudian yang terakhir, meter itu harus dioperasikan oleh personel yang kompeten. Di sini kami menekankan sertifikasi dari operator-operator yang menjalankan meter itu harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nah, ini beberapa contoh dokumentasi yang tadi saya sebutkan. Ini adalah acuan untuk menggambarkan bagaimana meter itu masih dalam range-nya, apakah dia masih layak digunakan, terus kemudian apakah harus dilakukan pengecekan secara internal, terus kemudian yang terakhir apakah harus diganti atau harus dijalankan repair gitu ya. Nah, ini kedua dokumentasi ini yang kami lakukan. Kemudian sebenarnya apa sih penyebab dari permasalahan-permasalahan meter yang terjadi gitu ya. Kalau untuk repeatability, penyebab utama yang sering kami temukan adalah adanya udara dalam aliran, terus kemudian juga dari kemampuan pompa yang sebenarnya sudah menurun, tidak optimal gitu ya. Karena kalau untuk mendapatkan repeatability ini harus ketika laju aliran stabil secara temperatur, terus pressure-nya juga harus stabil gitu. Terus kemudian apakah ada scaling atau pengotor pada jaringan prover? Karena kalau ketika sudah terjadi build up kotoran di dalam pipa, maka ini dapat mengganggu laju alir sehingga terhambat dan repeatability tidak tercapai. Terus kemudian apakah bacaannya itu masih akurat dari meter? Nah, ini kalau untuk terkait penyebab lebih banyak yang terjadi saat ini adalah karena kesalahan kalibrasi, terus kemudian adanya kebocoran pada sistem, terus kemudian juga secara internal pada valve, dan juga terkait dengan komponen yang sudah aus dan juga sudah rusak. Nah, kalau yang terkait ini kan karena faktor dari filter juga bisa terjadi gitu ya, kalau misalkan filternya tadi terlalu besar dan terlalu banyak komponen yang lewat, itu maka akan merusak komponen mekanikal. Terus kemudian juga ada juga kasus yang karena digunakan di luar dari batas operasinya gitu ya, misalkan dalam batasan pressure 200, terus kemudian digunakan untuk operasi, misalkan maksimum dia dibatasi hanya 200 secara desain, tapi ternyata digunakan untuk 300 PSI. Nah, tentunya ini akan merusak komponen-komponen. Terus kemudian yang terakhir juga terkait dengan adanya gangguan sinyal. Ini kalau secara gambaran tadi di PID kan bahwa banyak digunakan transmitter, dan kemudian sinyal dari transmitter itu akan dibaca oleh flow komputer dalam bentuk
420 mAh gitu ya. Nah, kalau ini ada gangguan, sinyalnya tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh transmitter, maka tentunya akan menyebabkan akurasi dari meter ini berkurang. Nah, ini untuk pengujian kualitas lebih banyak kesalahan yang terjadi itu karena faktor human, yaitu peralatan yang tidak, terus juga cara baca yang salah, dan pengujiannya tidak sesuai prosedur seperti tadi, misalkan harus diputar, terus kemudian harus dipanaskan terlebih dahulu dan menggunakan campuran toluen, dan juga sampel yang diambil tadi tidak representatif. Ini maksudnya kalau di dalam tangki itu diambilnya, katakanlah dia harusnya 3 level, tapi ternyata hanya diambil 2 level. Nah, ini akan didapatkan sampel yang tidak representatif. Kemudian kalau untuk yang terjadi di gas bumi, ini saya bedakan secara 3, ada berdasarkan aset, berdasarkan proses, dan juga berdasarkan human. Kalau berdasarkan aset ini lebih banyak karena oversizing, terutama kalau di meter gas orifice itu terkait dengan beta rasionya, dan kemudian juga terkait dengan range kalibrasinya. Misalkan kalau untuk transmitter disertifikasi mau sampai 200, tapi kenyataannya dia hanya bermain di range 50 misalkan. Nah, itu kan sebenarnya sinyal yang akan dikirimkan oleh transmitter akan menjadi sangat kecil ke Flowcom, sehingga tidak penggunaannya tidak efisien, efektif gitu ya. Kemudian juga terkait dengan perawatan, ini adalah sama seperti tadi, adanya gangguan sinyal, terus kemudian juga ada passing valve. Nah, ini kalau untuk kalibrasi, tadi sempat saya sebutkan bahwa fasilitas kalibrasi USM saat ini di Indonesia belum ada. Terus kemudian terkait dengan proses, nah ini dengan semakin menuanya usia lapangan, maka akan, dan juga fasilitas gitu ya, maka dapat terjadi kenaikan impuritis seperti CO2 dan H2O yang pada akhirnya dapat build up di dalam komponen meter dan sehingga mengganggu akurasi dari meter. Terus kemudian juga terkait dengan kestabilan laju alir, ini kasusnya hampir sama gitu ya. Karena dengan usia fasilitas yang semakin tua, performance pompa menurun sehingga tidak didapatkan laju alir yang stabil dan dapat mempengaruhi akurasi meter juga. Nah, ini yang salah satu yang tidak kalah jarang terjadi gitu ya, adalah terkait kesalahan manusia, yaitu parameter-parameter base yang ada berdasarkan sertifikat kalibrasi, terus berdasarkan perjanjian kontrak, ini seringkali salah di-input oleh operator ke dalam flow komputer. Jadi di sini 2 hal yang paling sering terjadi itu adalah parameter kalibrasi dan juga parameter uji kualitas gas yang dilakukan secara manual. Nah, dari seluruh penyampaian yang saya sampaikan, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa demi tercapainya tujuan, maka perlu dilakukan upaya secara terus-menerus untuk peningkatan mutu yang meliputi sumber daya manusia, aset, dan proses. Kalau untuk terkait sumber daya manusia, maka di sini setiap individu harus berpegangan terhadap perilaku etis, di mana pada dasarnya ini sifatnya kalau untuk SKK Migas dan setiap individu yang berhubungan dengan listrik ini kan sebenarnya adalah pengabdian gitu ya. Karena hakikat pengabdian ini jadi tergambar dengan cara yaitu menjaga kualitas dan juga kuantitas minyak bumi, terus kemudian menjaga sarana peralatan, terus kemudian menyampaikan informasi yang terjadi di lapangan secara benar, sehingga tidak mempengaruhi kepercayaan dari pihak-pihak lain terhadap apa yang dilakukan gitu ya. Terus kemudian terkait dengan aset, di sini tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap
hasil pembacaan suatu sistem pengukuran itu sangat diperlukan dalam menjaga hubungan bisnis antara pelaku usaha dan juga pemerintah. Kemudian terkait dengan proses, di sini masih terdapat potensi perbaikan yang bisa dilakukan gitu ya. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi seperti tadi, kalau misalkan dulu kita selalu bergantung dengan mekanikal turbin PD, mungkin sekarang sudah saatnya beralih terhadap yang lebih canggih, tapi memang perlu didukung dengan fasilitas yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pada kesempatan kali ini untuk pertanyaan dan saran gitu ya. Saya kembalikan kepada Pak Edi mungkin. Baik, terima kasih Pak Ardo Yuwananta yang sudah menyampaikan paparannya terkait dengan pertanyaan diskusi dan mungkin ada sharing juga dari yang lainnya. Pertama ini pertanyaan dari Pak Ahmad Fauzi. Bagaimana cara kalibrasi untuk digital dan manual? Bagaimana mungkin saya atau ini satu persatu aja nih. Mungkin pertama nih kalibrasi digital manual ini bagaimana nih Pak Ardo nih? Silakan Pak. Oke, baik Pak. Kalau kalibrasi secara digital itu memang saat ini yang dilakukan di Indonesia ini Pak. Jadi kalau khusus untuk meter penjualan ini dilakukannya itu pada masa-masanya gitu ya. Kalau tidak pada masanya, jadi misalkan contoh untuk sistem meter gas, ini ada ketentuannya berdasarkan ketentuan meteorologi itu harus dilakukan sertifikasi 1 tahun sekali. Nah, pada 1 tahun itulah akan dilakukan kalibrasi gitu Pak. Jadi kalau misalkan dilakukannya dalam 6 bulan nih, dirasa ternyata tidak akurat, nah itu mau nggak mau harus dikalibrasi. Tapi biayanya itu bisa jadi bukan dilakukan oleh pembeli, tapi biayanya bisa jadi dibayarkan oleh pembeli gitu ya. Maksudnya bisa jadi bukan dibayarkan oleh penjual. Karena kalau untuk yang dalam masa legalisasi itu kan dilakukan oleh penjual. Nah, kalau untuk proses kalibrasinya sendiri untuk digital, ini mohon maaf saya tidak masukkan ke dalam presentasi, tapi secara garis besar ini sebenarnya adalah menggunakan peralatan di mana menunjukkan berapa yang dibaca saat ini dan juga berapa bacaan yang seharusnya gitu. Nah, ini prosesnya diawasi oleh Direktorat Meteorologi. Mungkin itu Pak. Baik, berikutnya masih Pak Ahmad Fauzi ya. Bagaimana cara menentukan kualitas minyak yang dijual atau disalurkan? Apakah setiap sekian kiloliter diambil sampel atau setiap berapa menit perlu diambil sampel? Iya Pak. Nah, kalau berbicara tentang kualitas minyak, jadi 2 hal yang dilakukan Pak. Ini jadi mohon maaf ini kalau boleh kembali lagi ke slide-nya. Nah, ini kalau tadi kan disampaikan bahwa SKK dalam proses lifting itu dilakukan 2 kali pengambilan sampel ya. Yang pertama itu dilakukan secara manual pada level ketinggian tangki. Jadi diambilnya berdasarkan ketinggian dari minyak ini. Jadi kalau misalkan di atas 6 meter, 5 meter, itu diambilnya pada 3 level, yaitu top, middle, dan sampel. Ini tinggal ketinggiannya dibagi 3 aja gitu ya. Jadi pada yang kira-kira di tengahnya itu diambil. Terus kemudian kalau yang kedua, pada proses sampel yang kedua itu diambilnya secara menggunakan automatic sampler, yaitu menggunakan peralatan yang nanti akan menggrab. Jadi ada dua cara, ada 2 tipe mesin yang bisa digunakan gitu ya Pak. Yang pertama ada menggunakan time base dan yang kedua menggunakan flow base gitu Pak. Jadi kalau yang time base itu misalkan kita tentukan lifting akan berjalan sekitar berapa jam, nanti kita bisa tentukan berapa mau ambilnya, apakah per 10 detik atau per 15 atau berapa.
Kemudian ada juga yang flow base, ya. Maksudnya berapa laju alir yang dialirkan, dia akan terjemahkan sehingga setiap pada laju alir, misalkan sudah mengalir per 1 barel, itu akan diambil sedikit, atau per 5 barel, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, berikutnya ini mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan berapa kali ya. Adakah ketentuan turbin meter sebagai alat perdagangan dan berapa tahun harus dikalibrasi? Iya, jadi tergantung peralatannya, Pak. Kalau untuk meter flow itu dikalibrasinya setiap 1 tahun sekali, Pak. Kalau untuk alat-alat pembuktiannya kayak misalkan prover itu per 2 tahun sekali. Berbeda-beda, itu tergantung dari peraturannya. Ya, ini turbin juga ada ketentuannya ya, turbin flow meter ini Pak. Kalau turbin flow meter maupun ini kalau berbicara terkait tentang minyak ya Pak. Kalau Ya. minyak itu turbin pedemeter itu sebenarnya sama Pak. Untuk meter kerja itu adalah 1 tahun sekali. Jadi sumbernya adalah di Permendak nomor 67 dan nomor 68 ini. Baik. Berikutnya dari Pak Narto ini, kekentalan minyak yang berbeda apakah tidak mempengaruhi hasil? Nah, kalau berbicara itu memang inilah yang agak tricky di lapangan gitu ya Pak. Karena ini terus terang kalau di lapangan itu lebih banyak menggunakan turbin dan PD meter. Sedangkan 2 tipe meter ini kan sebenarnya agak berbeda nih. Untuk yang turbin itu untuk minyak ringan, sedangkan yang PD meter itu untuk minyak berat gitu ya. Nah, kalau sepanjang produksinya, seharusnya ketika minyak berada dalam satu reservoir yang sama, itu tidak akan memberikan densitas yang jauh berbeda gitu ya. Tapi ketika dalam tahapan berikutnya kemudian ada K3S lain yang masuk, misalkan awalnya menggunakan minyak berat, terus kemudian tiba-tiba akan dicampur dengan minyak lebih ringan. Nah, ini sebenarnya yang akan merubah apakah meter ini masih cocok digunakan atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan memang sudah tidak cocok, salah satu cara yang digunakan SKK Migas adalah memindahkan meter yang ada. Nih, ini kan karena semua fasilitas yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya sudah dibayarkan oleh negara gitu ya, melalui skema cost recovery. Nah, jadi untuk meter yang ada saat ini akan dipindahkan ke tempat lain yang mungkin lebih cocok gitu Pak. Sedangkan untuk K3S yang membutuhkan meter yang lebih cocok dengan yang akan dikerjakan gitu ya, mereka dapat membeli yang baru gitu. Baik, berikutnya dari Pak Hamidi Wibisono. Bagaimana menetapkan harga ICP patokan minyak mentah dalam pasar perhitung, ya, dalam dasar perhitungan? Kalau untuk daftar harga yang ada ini ada 2 hal Pak. Kalau untuk minyak mentah itu ditetapkan oleh menteri dalam setiap bulannya, itu nanti akan diterbitkan surat penetapan ICP namanya, Indonesian Crude Price. Nah, ini untuk minyak ini akan ditentukan oleh menteri setiap bulan, sedangkan untuk gas ini juga sama Pak, prosesnya itu dia tidak akan berubah sepanjang kontrak, tapi dalam pembuatan kontraknya akan dimintakan persetujuannya kepada menteri untuk apakah harga gas yang disepakati misalkan $5, $6 itu akan disetujui oleh menteri atau tidak. Kalau yang menteri sendiri nggak ada patokannya ya Pak? Kalau dari tim, kalau untuk minyak itu ada timnya Pak. Tim penilai harga gitu. Nah, ini sebenarnya komponennya adalah SKK Migas, terus juga dari Ditjen Migas dan dari kementerian gitu ya. Nah, ini dalam menentukan ICP itu memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, yaitu dengan
harga di pasaran, terus kemudian juga harga dari rata-rata harga per barel, harga biaya operasi per barel gitu Pak. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad Fauzi. Berapa persen toleransi GC bisa diperbolehkan? Toleransi GC itu maksudnya kesalahan. Iya, maksudnya itu. Jadi kalau untuk GC itu kan memang dia bisa melakukan kalibrasi secara otomatis gitu Pak. Karena pada setiap GC itu kan dipasang alat gas standarnya. Referensinya ya. Ada gas standarnya. Jadi selain dia membaca gas yang mengalir, pada saat-saat tertentu dia akan membaca berapa seharusnya bacaan dari gas standar gitu ya. Nah ini ada parameter sendiri-sendiri Pak di Flowcom-nya, tapi secara nanti dia akan dijelaskan di situ ketika dia melewati range-nya. Baik, berikutnya Flowcom apakah juga perlu dikalibrasi? Kalau Flowcom sebenarnya dia kan adalah media bacaan aja Pak, dia adalah pembaca gitu ya. Sedangkan sinyal-sinyal yang pengirimnya itu adalah transmitter. Nah, seringkali memang seperti yang tadi sampaikan ketika jadi yang kita lakukan adalah pertama memeriksa source-nya, apakah source-nya itu masih mengeluarkan sinyalnya masih benar 420 mAh gitu ya. Terus kemudian apakah yang sampai ke dalam Flowcom adalah benar 4-20 gitu. Itu kalau untuk secara sinyal. Sedangkan kalau untuk bacaan, jadi memang kalau untuk kualitas gas kecuali menggunakan GC ini kan dilakukannya menggunakan manual. Nah, untuk komponen gasnya ini jadi diinputnya secara manual Pak. Kadang ada yang per minggu, ada yang per bulan gitu. Baik, berikutnya dari Pak Narto. Dengan metode ultrasonik, jenis probe apa yang digunakan? Jadi kalau untuk ultrasonik ini memang terutama untuk minyak Pak belum ada yang berani menggunakan gitu Pak. Ini memang teknologi terbaru. Kalau untuk gas sudah banyak digunakan, namun sayangnya untuk minyak nih belum ada yang berani mencoba saat ini Pak. Karena terus terang kekhawatiran terhadap perubahan-perubahan density itu takutnya akan lebih sering membutuhkan kalibrasi gitu. Karena kan tadi saya sampaikan saat ini belum ada fasilitas kalibrasi di Indonesia untuk ultrasonik. Nah, jadi kalau digunakan untuk minyak karena perubahan densitas itu Pak yang dikhawatirkan. Ini kalau probe-nya transducer ultrasonik ya, transmitter. Iya, kalibrasi transducernya itu Pak. Iya. Baik, berikutnya masih Pak Ahmad Fauzi lagi mau diinformasikan persyaratan orifis sebagai alat transaksi jual beli gas. Kalau untuk transaksi jual beli gas sebenarnya saat ini kan ada 3 tipe yang paling banyak digunakan, yaitu turbin, orifice, dan juga ultrasonik. Nah, sebenarnya kalau untuk orifice sama turbin ini berdasarkan jumlah flow-nya gitu ya Pak. Kalau untuk pengaliran sampai dengan 1 mms CFD itu sebenarnya paling baik menggunakan turbin. Nah, kalau sudah di atas itu sebenarnya bisa menggunakan orifice atau ultrasonik. Cuma kalau untuk ultrasonik ini kan adalah concern harga ya. Sebenarnya concern harga dan juga concern untuk mekanisme kalibrasinya yang harus menggunakan lab luar negeri. Jadi berbiaya mahal sehingga silakan nanti dihitung tuh Pak keekonomiannya. Apakah akan menggunakan orifice atau menggunakan ultrasonik. Baik, berikutnya dari Pak Sutandri Siregar. Untuk metode pengukuran di tangki, bagaimana cara memastikan volume tangki tidak berubah atau ada teral untuk periode tertentu? Mohon maaf Pak, suaranya agak terputus Pak, boleh diulang? Terputus, Pak. Oh, oke. Ini untuk metode pengukuran di tangki, bagaimana cara memastikan volume tangki tidak berubah atau ada
gerak untuk periode tertentu. Iya, jadi kalau pada saat lifting itu kan pertama itu kita harus menentukan tangki nominasi. Nah, tangki nominasi ini kalau secara ketentuan itu tidak boleh dioperasikan gitu Pak, selama sebelum maupun sesudah lifting. Jadi hanya boleh itu bergerak ketika terjadi lifting. Tapi memang ya itu, kalau memang kondisi valve-nya sudah jelek, ya mau nggak mau kan nanti ada sejumlah minyak yang pindah ke sebelah gitu ya. Entah itu dalam tangki sendiri atau tangki pembeli. Nah, kondisi inilah yang harus dihindari gitu Pak. Tapi kalau pada dasarnya selama lifting, selama sebelum maupun sesudah lifting itu tidak boleh ada pergerakan pada tangki nominasi itu. Mungkin Baik. itu Pak. Berikutnya dari Pak Rio Arif, ini ada pertanyaannya 4 dan panjang ini Pak. Ini mungkin Boleh. agak cepat aja supaya waktunya nanti cukup yang lain juga. Yang pertama, faktor apa yang menyebabkan penurunan produksi cukup jauh dari 1 juta pada 2006 menjadi 700.000 ya mungkin. Oke, Pak. Kalau secara cepat sebenarnya secara hitungan natural decline dari sumur-sumur di Indonesia itu adalah 12% Pak, setahun. Itu kalau do nothing gitu ya. Kalau kita tidak melakukan intervensi perawatan sumur atau lain-lain, itu sebenarnya decline-nya adalah 12%. Baik, nomor 2, dari aspek keekonomian lebih menguntungkan menggunakan SPO atau tank farm dan pipeline. Gimana Pak? Dari aspek keekonomian itu infrastrukturnya ya, ini mungkin ya untuk menyimpan minyak barangkali ya, Oke. FSPO atau tank farm dan pipeline. Iya Pak, jadi ini dua hal yang agak berbeda ya Pak. Kalau FPSO itu kan khusus di laut gitu Pak. Sedangkan kalau untuk tank farm itu kan di darat ya. Nah, cuma kalau berbicara apakah menggunakan FPSO atau platform gitu ya, sebenarnya lebih murah menggunakan FPSO karena FPSO itu sebenarnya kapal yang jadi itu kita sewa, kemudian kita konversi untuk menjadi fasilitas penampungan dan juga fasilitas proses. Sedangkan kalau untuk platform itu kan tergantung spesifikasi masing-masing, nanti kita harus bikin desainnya apakah mau besar, mau kecil gitu. Jadi perbedaannya adalah antara memodifikasi yang sudah ada dengan skema sewa atau kita harus bangun baru gitu. Jadi antara capex dan opex-nya aja gitu perbedaannya Pak. Baik, nomor 3, apakah SKK migas di IOG 4.0 juga mengarah ke produksi massal tank farm dan piping system dengan menyokong industrialisasi lokal manufaktur tank dan pipe, peningkatan kapasitas produksi. Oke, jadi kalau berbicara tentang IOG 4.0 ini ada 8 pilar Pak yang ditetapkan gitu ya. Ini masing-masing pilar ada fungsinya tersendiri, tapi salah satu dari pilar itu adalah mengefisienkan aset, dan juga kemudian di pilar lainnya itu adalah saya lupa bahasanya, tapi intinya memanfaatkan seluruh teknologi yang ada untuk mencapai tujuan 1 juta barel itu Pak. Jadi ya kita harus banyak bekerja sama dengan penyedia jasa itu. Bahkan beberapa kali kita untuk pembuktian unjuk kerja dari provider gitu ya Pak, kita menerapkan yang namanya no cure no pay gitu. Jadi kalau misalkan vendor mengklaim sesuatu yang bisa memberikan hasil, misalkan silakan untuk digunakan di fasilitas K3S kami. Kalau terbukti itu akan kami bayar, kalau tidak terbukti maka ya tidak akan dibayar gitu ya. Jadi tinggal dari pembuktiannya aja. Kira-kira seperti itu Pak.
Baik, nomor 4, untuk mempermudah aspek dengan kemampuan kalibrasi instrumen secara real time dan online, ada teknologi digital twin. SKK Migas apakah berencana untuk menerapkan digital twins pada proses produksi, operasi, dan perawatan aset mainstream di seluruh proyek SKK Migas? Iya, Atau minimal regulasi untuk penerapan IoT pada aset sumur produksi, sistem storage, dan RU, refinery unit, mengingat saat ini ada kebijakan ISDM One Map. iya. Kalau terkait dengan monitoring produksi dan juga monitoring operasi di seluruh K3S ya Pak, ini saat ini SKK Migas sudah meresmikan adanya IOC Pak, itu Integrated Operation Center, yang di sini adalah sebenarnya mengambil monitor-monitor yang ada di control room masing-masing K3S gitu ya, kita kumpulkan di SKK Migas. Jadi di SKK Migas di lantai 28 itu kami bisa memonitor, ya mungkin belum 100% real time karena masih ada lag gitu ya, tapi ini sudah mendekati real time Pak, di mana ketika terjadi kegagalan operasi kami bisa langsung lihat di komputer itu. Nah ini kebetulan juga memang minggu depan ada rencana forum kembali untuk IOC ini gitu ya. Itu kalau terkait operasi dan proses. Kalau untuk pembacaan meter, ini kami masih terus berupaya Pak, gimana caranya untuk bisa menyajikan data lifting secara online gitu ya, karena kami sudah beberapa kali mencoba menggunakan sistem yang ada saat ini, tapi memang terkendala persinyalan Pak. Jadi sinyal yang sampai ke SKK Migas itu belum bisa 100% dijalankan dengan biaya yang murah gitu ya. Baik. Ya, Berikutnya silakan, dari Pak. Pak Ahmad Fauzi, ini PLN ini Pak. Bagaimana kesiapan SKK Migas untuk memenuhi gas di PLTMG tersebar di kepulauan? Iya, ya itu Pak. Kalau memang boleh terus terang kan kondisi tadi saya sudah memberikan gambaran produksi gas di Indonesia saat ini ya, dan memang saat ini belum ada temuan cadangan baru yang lebih besar gitu ya. Sayangnya, nah ini kami masih terus mengupayakan salah satunya dengan IOG ini untuk mencapai 1 juta barel dan juga 1,2 gas MMSCFD. Nah ini saat ini kami sedang menggencarkan pengeboran di setiap K3S gitu ya Pak. Karena kan memang saat ini saya sampaikan tadi, untuk reservoir itu masih dalam tahapan sekunderi rata-rata Pak. Nah ini kami sedang menggalakkan mencoba menggunakan sistem tersiori atau IOR Pak. Jadi harapannya ya. Ini pertanyaan berikutnya, FSRU apakah bisa dipakai yang ukuran kecil untuk mengganti pemakaian minyak di PLTD tersebar? Kalau untuk FSRU ini memang kami bergantung kepada hilir Pak. Jadi saat ini belum ada K3S yang bisa berdiri untuk, karena kan ini pemisahan upstream dan hulu dan hilir gitu ya Pak. Kalau untuk hulu itu adalah mulai dari titik serah, mulai dari reservoir ke atas, kemudian sampai dengan titik penjualan. Lepas dari titik penjualan itu adalah ranah hilir. Nah, kalau FSRU ini kan dalam artian mereka membutuhkan pasokan LNG untuk diregasifikasi. Nah, ini sudah melewati titik penjualan kami gitu. Jadi untuk proses pengembangannya itu tergantung terhadap industri hilir seperti Pertagas maupun PGN, Mbak. Baik, berikutnya dari UPT Meteorologi, Pak Rainad. Mohon izin bertanya terkait legalitas penggunaan UTTP dalam proses penyerahan produk. Apakah pernah dilakukan pengawasan dari unit bidang meteorologi setempat? Iya, kalau untuk hulu, untuk alat ukur yang digunakan di terminal, proses legalitasnya ini dilakukan oleh Direktorat Meteorologi Bandung, Pak. Jadi memang ada kekhususan gitu. Ini
khusus untuk yang digunakan oleh hulu itu wajib dikalibrasinya oleh UTTP Balai Meteorologi Bandung, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Unggul. Nih. Sertifikat kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang personel operator metering? Untuk sertifikat metering ini sebenarnya kami mengambilnya secara global gitu Pak. Jadi yang berlaku saat ini adalah loading master. Itu yang paling minimum untuk dimiliki gitu Pak. Terkait dengan teknis. Kemudian untuk non teknisnya ada untuk safety-nya juga, kemudian untuk manajemennya itu di luar dari itu. Berikutnya dari Pak Ahmad Fauzi lagi nih dari PLN, bagaimana mempertahankan kapasitas sumur gas agar dapat menghasilkan gas melebihi perkiraan? Ini prosesnya memang harusnya ahli reservoir nih Pak yang menjawab ini. Tapi kalau dari produksi saat ini kami berusaha mengoptimalkan proses yang sudah ada saat ini. Ide terbarunya itu adalah menghilangkan seluruh gas flare yang ada di Indonesia gitu Pak. Jadi kalau bisa ini dimanfaatkan semua. Terus kami juga sedang mengoptimalkan proses pemisahan seperti separator, terus kemudian proses sweetening yang ada. Nah, dari fasilitas prosesnya yang kami efisienkan supaya bisa mengantarkan gas lebih banyak. Kira-kira itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Bagus nih. Apa kerugian bila wet gas langsung didistribusi ke konsumen tanpa adanya filter? Sebenarnya kalau untuk gas ini saat ini juga dimanfaatkan untuk city gas, itu sebenarnya benar-benar gas yang tanpa diproses banyak gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan pernah ketemu daerah yang menggunakan city gas, nah itu sebenarnya lebih banyak adalah metan, gas-gas alam yang ada saat ini. Kalau dari proses pemilihannya, kenapa di situ dimasukin gas, city gas gitu ya, kenapa menggunakan city gas, jadi lebih banyak dari tingkat metannya gitu. Jadi cuma diseleksi berdasarkan komponen yang ada. Nah, kalau misalkan komponen impuritisnya seperti CO2, terus kemudian H2S itu masih dalam level yang aman gitu ya, masih dalam level yang aman, maka ini akan disalurkan menjadi city gas. Baik, berikutnya dari Pak AJN nih. Untuk oil tertiary lifting apa sudah jelas berapa volume yang bisa diangkat untuk dibandingkan keekonomiannya dengan fasilitas-fasilitas baru yang akan dipasang? Kalau berbicara tentang tertiary, lapangan yang saat ini sudah berhasil dan memang ini sudah agak lama ya, itu adalah di CPI dulu atau sekarang PHE Pertamina Hulu Rokan ya, dengan steam flood-nya untuk lapangan Duri. Nah ini salah satu IOR yang sudah berhasil dan terbukti gitu ya. Indonesia sempat naik lagi produksinya di atas 1 juta. Cuma memang secara reservoir saat ini kalau untuk di sana sudah mulai menurun. Nah ini kami sedang mencoba lagi untuk IOR saat ini yang sedang giat menjalankan IOR adalah Pertamina IP saat ini, tapi memang hasilnya belum terlalu menggembirakan gitu Pak. Masih banyak perlu pembuktian karena kan kalau untuk Pertamina IP ini kebetulan lapangannya itu seluruh Indonesia dan kecil-kecil gitu ya, agak terpisah-pisah gitu. Baik, berikutnya dari Pak Dedi. Alat ukur apa untuk transaksi gas LNG gas di sisi seller dan buyer? Apakah akan ada diskrepansi yang signifikan? Iya, kalau LPG ini kebetulan hampir memang kita lakukan penjualannya dan pengawasannya juga kita lakukan.
kalau dia dikumpulkan dalam jumlah banyak seperti di Jambi sana Pak oleh Petrocina, itu dia ditampung di dalam FSO dan kemudian penjualannya dialirkan menggunakan meter gitu. Meternya hampir sama dengan meter minyak, hampir sama dengan yang digunakan di meter minyak ini Pak. Ya, yaitu menggunakan meter turbin dan juga dengan prover. Tapi di sisi lain kalau untuk yang tracking ini kami juga seperti di tabung gas itu Pak, kami menggunakan timbangan Pak. Jadi LPG itu dimasukkan ke tangki-tangki truk tangki yang seperti sering terlihat di jalan itu Pak. Kami timbang berat kosongnya dan juga kami timbang berat isinya. Jadi selisihnya itu, maka itu adalah berat LPG-nya. Baik, terima kasih Pak Ardo. Ini tadi pertanyaan terakhir ya, waktunya juga sudah 17.33. Kita akhiri acara webinar PK Tekniska sore hari ini. Saya atas nama PK Tekniska mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Terima kasih pada Pak Ildiansyah yang menyampaikan sesi momen sore hari ini, dan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bergabung di acara webinar PK Tekniska sore hari ini. Kita lanjutkan acara webinar minggu depan ya, Selasa Rabu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi semuanya. Mohon izin live. Terima kasih Ya, semuanya terima sudah kasih. dijawab pertanyaan saya. Terima kasih Pak Edi. Izin Ya. live Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi ya. Ya, terima Teman-teman kasih. semuanya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.